Assalamualaikum Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Walisa di channel YouTube kesayangan Anda, Sahabat Satwa TV, yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak dan hewan kesayangan. Jadi hari ini 26 Desember 2020 saya akan membahas atau menjawab pertanyaan dari jenengan semua. Ada 10 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas. Jadi 10 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang sudah masuk di kolom komentar akan kita bahas satu persatu hari ini. Oke, jadi stay tune. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu bos, karena di channel ini kita akan sama-sama belajar, diskusi, berbagi kasus dan menjawab konsultasi dari Laskar Ngarit yang ada di kolom yang sudah masuk di kolom komentar. Jadi 10 pertanyaan itu apa saja? Yang pertama, untuk penggemukan lebih untung yang mana ya dok? Antara sapi jantan dan betina dengan porsi makan yang sama. Oke, dari Adi, itu tadi dari Eko Saputra. Terus yang kedua dari Adi Susilo. Pak mau tanya, sapi saya kalau malam keluar lendir, gimana solusinya itu? Tandanya minta kawin nggak? Pertanyaan yang ketiga, Rian Kalian. Dok mau tanya, anak sapi saya nggak mau menyusu, solusinya gimana? Oke. Yang keempat, Dwi Agus. Pak dokter, induk sapi saya di IB, tapi 4 minggu sebelumnya saya beri obat cacing. Apakah menambah resiko kegagalan IB Pak dokter? Mohon penjelasannya. Oke. Yang kelima, Heru Widyasmoro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya dok, sapi saya kena mastitis, udah disuntik anti radang kok belum sembuh, mohon solusinya. Siap. 6. Bapak Adit, gimana dok kalau sering birahi? Sapi saya udah di IB 2 kali kok belum jadi-jadi. Sekali di IB, setelah 10 hari kok selalu mengeluarkan lendir putih telur. Oke. 7. Dari Oke, dok sapiku ambruk dan tidak punya tenaga lagi untuk berdiri, gimana solusinya? Oke, kita jawab nanti. Oke. Dan yang ke-8, Yoga Pratama. Pak, sapi saya sudah di IB 8 kali kok masih belum bunting, gimana solusinya? 8 kali bos. Kita lanjutkan. M Salam nomor 9. Saya Muhammad Salam dari Madiun, pemula peternak sapi batuk-batuk dan makannya susah. Siap. Yang ke-10 atau pertanyaan terakhir adalah Imron Towil. Pak dokter, sapi umur 5 bulan boleh disuntik perangsang biar cepat besar pada jantan. Oke, akan kita bahas satu persatu. Itu tadi Laskar Ngarit. Ada 10 konsultasi dari peternak yang akan kita bahas satu persatu. Siap. Stay tune in this channel karena akan langsung kita mulai biar tidak bertele-tele. Yang pertama, Eko Saputra. Untuk penggemukan lebih untung mana ya dok? Antara sapi jantan dan betina dengan porsi yang sama. Nah, begini Mas Eko Saputra. Porsi yang sama ini maksudnya sudah dalam bentuk kilogram atau dalam bentuk prosentase. Oke, tuh. Maksudnya begini. Karena rumus pemberian pakan itu yang digunakan adalah rumus prosentase. Mau sapi kita pedet, jantan, betina, jumbo, sapi rusa ya, rata-rata disarankan adalah 10-12% itu jumlah hijauannya ya. 10-12% dari berat badan yang kita gemukkan itu dari berat badan si pasien itu hijauan. Jadi sapinya jenengan beratnya 100 kilo, maka 10%-nya adalah 10 kilo minimal hijauan atau rumput yang masuk ke sapinya jenengan ya. Yang kedua, konsentrat atau comboran yang masuk disarankan 1% dari berat badan. Jadi kalau sapinya jenengan 100 kilo, maka konsentrat atau comboran yang diberikan beratnya adalah 1 kilo. Nah, jika yang jenengan maksud adalah proporsi ini dalam bentuk prosentase, maka lebih bagus mana, yang jantan atau yang betina? Secara genetis sapi jantan akan lebih besar pencapaian gedenya daripada sapi betina ya. Tetapi melihat statnya aja
Maksudnya gini, gampang ini. Jenengan ingin mencapai level apa? Kalau memang hanya sebatas level dari kurus menjadi gemuk, dari kurus menjadi gemuk, dari sakit kita sembuhkan menjadi gemuk, jantan dan betina sama saja. Ya toh? Karena yang kita lihat adalah dari kurus menuju ke gemuk. Tetapi jika yang jenengan ingin capai adalah gemuk banget atau super, maka pasti jawabannya adalah sapi jantan. Kenapa? Karena memang sapi jantan ini spesial untuk sapi pedaging, dia bisa gede banget. Yang targetin jenengan gede banget, sapi jantan adalah jawabannya. Tapi kalau targetnya jenengan hanya sebatas sapi kurus digemukkan, sapi rusak sehat digemukkan, jantan dan betina sama saja, tergantung startnya jenengan, modalnya jenengan beli. Oke, Mas Eko Saputra semoga bisa menjawab pertanyaannya. Kesimpulannya gimana? Kalau jenengan menggunakan prosentase pakan kali berat badan dan targetnya adalah sama-sama tumbuh atau semakin lebih gemuk, maka jantan dan betina itu sama saja. Kalau jenengan menggunakan prosentase berat badan kali pakan ya, lalu jenengan targetnya gede banget atau penggemukan intensif, maka yang jelas disarankan adalah sapi jantan. Tetapi kalau jenengan menggunakan prosentase yang sama, pakan podo-podo pakan 10 kilo 10 kilo, ya jelas sapi yang lebih kecil itu yang pertumbuhannya lebih besar dengan pakan yang sama. 10 kilo buat sapi 100 kilo itu cukup. 10 kilo hijauan buat sapi 400 kilo jantan ya ora cukup. Oke, siap. Semoga berkenan. Pertanyaan yang kedua, Adi Susilo, Pak mau tanya, sapi saya keluar lendir kalau malam, gimana solusinya itu? Tandanya minta kawin nggak? Yang pertama saya belum tahu usianya. Kalau usia di atas 18 bulan, maka bisa jadi memang lendir minta kawin. Yang kedua, apakah lendir ini keluar secara periodik setiap 18 sampai 21 hari sekali? Kalau keluar secara periodik 18 sampai 21 hari sekali, bisa jadi memang birahi. Oke. Yang ketiga, saya tidak tahu riwayat sapinya jenengan ini baru beli pelihara dari pedetan sehingga tumbuh kembangnya di rumahnya jenengan, atau jenengan beli sapi induan yang sudah punya anak. Kalau beli sapi induan yang sudah punya anak, maka riwayatnya akan kompleks. Saran saya jenengan panggil dokter, jenengan periksakan status gangguan reproduksi sapinya jenengan. Itu ya. Usia berapa, apakah periodik, dan apakah dia rawatan dari pedet atau beli dewasa. Oke Pak Bos, ya intinya kalau sapi birahi itu dia akan keluar secara rutin setiap 18 sampai 21 hari rata-rata, dan akan dibarengi dengan abang, abuh, anget, celingkrak-celingkrik, nafsu makan turun, bengak-bengok, dan naikin sapi di sebelahnya. Atau jika dia dinaikin sapi jantan, dia tidak akan marah. Itu adalah ciri-ciri sapi birahi. Oke, Laskar Ngaret Brebes dimanapun Anda berada. Lanjut pertanyaan ketiga dari Rian Kalian. Dok, mau tanya, anak sapi saya nggak mau menyusu. Ini juga pertanyaannya tidak lengkap Pak Bos. Apakah baru lahir tidak menyusu atau sudah usia beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan? Ya toh? Saran saya, jika anaknya sapi dengan tidak mau menyusu, anaknya Laskar Ngaret tidak mau menyusu, kita kan nggak tahu usianya berapa ini. Ya jenengan panggil dokter saja. Ya, jenengan panggil dokter, nanti akan diperiksa suhunya berapa, adakah gangguan di pernafasan, adakah gangguan di pernafasan bagian atas, adakah masalah di mata, di rongga hidung. Kenapa sih kok dia nggak mau menyusu? Apakah ada infeksi di tali pusar? Apakah dia ada diare? Apakah dia bulunya jegrik-jegrik dan bahkan dipegang itu terasa sangat tidak enak atau keras? Jadi lebih baik dilakukan pemeriksaan secara langsung oleh tenaga medis dan dilakukan diagnosa lalu pengobatan. Ya, saran saya, kalau misalkan sapi ini baru lahir, maka pastikan sapi yang baru lahir ini bersih total. Cairan ketubannya keluar, dia lahir dalam keadaan hangat, bersih, dan dirawat oleh induk. Dan jika tidak mau menyusu, lakukan perahan susu induk, kolostrum, jenengan taruh di dalam dot, maka harus didotin. Dan harus telaten. Beberapa kasus pasien saya, inti dari selamatnya dia, selama tidak ada infeksi, ya dari tetanus, dari gangguan pernafasan atau sepsis, ya infeksi yang menjalar, itu ditelateni dengan diberi air susu induk menggunakan dot.
Oke, Rian kalian semoga bermanfaat. Pertanyaan yang keempat, Dwi Agus, Pak Dokter, induk sapi saya di IB, tapi 4 minggu sebelumnya saya beli obat cacing. Apakah menambah resiko kegagalan IB? Mohon penjelasannya. Beberapa obat cacing, terutama dari jenis albendazole, bisa wormzole, bisa vermo, bisa albenol dan lain-lain ya. Itu disarankan diberikan 40 sampai 45 hari sebelum dikawin suntik. Artinya obat ini memiliki efek 40 hari. Dan di situ dari farmakologinya si obat ini, farmakokinetiknya si obat ini itu disarankan diberikan 40 hari sampai 45 hari sebelum dilakukan kawin ya. Sehingga kalau jenengan tanya 4 minggu kan berarti 30 hari. Ya bismillah, moga-moga sudah benar-benar habis dan tidak mengganggu proses konsepsi atau pembuahan dari IB yang sudah jenengan lakukan. Tapi rumusnya itu, rata-rata obat disarankan 40 sampai 45 hari sebelum IB. Jadi tanggal 1 jenengan berikan, 1 Januari jenengan berikan, berarti paling cepat jenengan IB adalah tanggal 11 Februari. Oke, siap Pak Bos. Pertanyaan nomor 5, Heru Widyas Moro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya dok, sapi saya kena mastitis. Oke, udah disuntik anti radang kok belum sembuh, mohon solusinya. Mastitis, waalaikumsalam. Mastitis adalah proses radang, infeksi, kerusakan jaringan, kerusakan air susu yang terjadi pada sapi yang sedang menyusui pada umumnya. Apakah bisa terjadi pada sapi bunting? Bisa ya. Tapi kita akan melihat ke mastitisnya. Kok sudah disuntik anti radang kok belum sembuh? Masalahnya mastitis ini disebabkan oleh bakteri. Proses peradangan dan infeksi. Radang sudah diobati, infeksinya bagaimana? Nah, jadi mastitis ini ada mastitis yang menular, ada mastitis yang tidak menular, ya. Mastitis adalah gangguan ambing, di mana ambing ini ada bakterinya, gejalanya keras, diperah tidak keluar susunya, memerah, sakit, dan kadang dikeluar itu yang keluar adalah susu yang rusak bercampur dengan nanah. Sebenarnya diagnosa pastinya adalah dilakukan pemeriksaan dari kualitas susu yang keluar untuk menentukan bakterinya ini gram negatif, gram positif atau lain-lain. Tetapi konkretnya apa yang harus dilakukan? Kalau saya yang jadi dokternya, saya akan menyarankan kepada si owner untuk memeras susu ini pagi sore. Jadi saya melakukan injeksi ya, antibiotik, anti radang, vitamin, anti nyeri dan lain-lain, sudah kita tergantung kebutuhan. Lalu si pemilik akan saya sarankan untuk membuang susu ini pagi sore. Jadi obat sudah masuk secara sistemik, ada juga obat yang disuntikkan di ambing ya. Tapi si owner harus rajin mengeluarkan susunya, membuang susu yang rusak. Sehingga obat yang masuk ini secara sistemik ya diinjeksikan oleh dokter itu sudah bekerja, sedangkan susu yang kotor atau yang rusak karena bakteri ini dibuang, maka akan kita ulang di 3 hari atau sesuai dengan obat yang kita gunakan. Jadi kalau saya biasanya saya injeksi 2 sampai 3 kali dengan jarak 3 hari atau 2 hari, dan pemilik disarankan membuang si susu ini atau mengkompres menggunakan botol diisi air hangat. Dikompres. Nah, oke, konkretnya panggil dokter, minta diagnosa, jenengan tanyakan, "Pak, obatmu apa? Aku boleh tahu nggak?" Maksudnya kamu memberikan obat ini tujuannya apa gitu. Dokter yang baik akan menjelaskan, "Pak, sapimu kena mastitis, maka planning pengobatan saya adalah saya memberikan ini untuk anti radang, ini untuk anti nyeri, ini untuk antibiotik. Antibiotik ini bekerja selama sekian jam atau sekian hari. Maka Anda sebagai pemilik harus manggil saya lagi, nanti kita suntik di hari ketiga setelah hari ini, maka dan seterusnya." Jadi harus dibangun, nggak bisa 1 kali suntik minta semua, nggak bisa bos. Mastitis ada penyakit yang cukup tinggi pada sapi betina maupun sapi perah. Yang harus dilakukan adalah koordinasi dengan dokter harus baik dan minta pengobatan secara total. Dengan oral medit, si dokter juga harus totalitas dan terbuka. Mantap. Pertanyaan ke-6, Bapak Adit, gimana dok? Kalau sering birahi, sapi saya udah di IB 2 kali kok belum jadi-jadi. Sekali di IB setelah 10 hari kok melakukan jadi putih telur.
10 hari keluar putih telur, lendir putih telur. Ini tidak normal, Bos. Tidak normal. Konkretnya, Pak Bos, karena jenengan di IB 2 kali tidak jadi, dan 10 hari setelah di IB kok keluar lendir, jenengan harus melakukan evaluasi. Apakah memang deteksi birahinya jenengan sudah tepat? Apakah memang sapinya jenengan ini birahinya normal? Ya, karena kalau setelah 10 hari di IB keluar lendir putih telur ini ya tidak normal. Konkretnya panggil dokter, panggil mantri yang memang biasa nangani sapi untuk melakukan pemeriksaan gangguan reproduksi dan status reproduksi sapinya jenengan. Nanti dirogoh, dicek ovariumnya seperti apa, korpus luteumnya seperti apa, folikelnya seperti apa, cabang rahimnya seperti apa, akan nanti dijelaskan. Oke, itu saran dari saya, Bapak Adit. Yang ketujuh, Dok, dari oke, Dok, sapiku ambruk dan tidak punya tenaga untuk berdiri lagi. Gimana solusinya? Solusinya, silakan lihat di video ini. Di situ sudah kita bahas. Ada 2 ya yang harus kita lakukan. Di video ini sudah kita bahas. Tapi kalau jenengan tanya di sini akan saya bahas. Ambruk dan tidak punya tenaga. Jenengan panggil dokter, ya. Lalu jenengan lakukan diskusi dengan dokter apa yang harus dilakukan. Jadi kalau biasanya saya akan memberikan ATP, adenosin trifosfat, akan kita infus sesuai dengan kebutuhan, lalu pemenuhan kalsium. Nah, ini tidak bisa instan, tidak bisa satu kali suntik langsung berdiri, nggak bisa, Bos. Karena sapi yang sudah ambruk atau sapi yang mengalami hipokalsemia, hipomagnesemia, ketosis dan lain-lain, apalagi saya nggak tahu ini dalam posisi hamil atau menyusui atau sapi jantan atau sapi betina. Ya, kalau sapi betina maka jenengan cukup melihat 2 video saya yang tadi. Intinya pengobatan dilakukan sampai tuntas, ikuti saran dokter, dan yang terpenting adalah jenengan harus membolak-balik sapinya jenengan setiap 6 jam. Jadi jangan dibiarkan sapi ini berjam-jam berhari-hari tidur rebahan pada satu sisi. Ini yang akan membuat dia tidak bangun-bangun. Maka akan terjadi yang namanya kerusakan jaringannya mati dan busuk, ya. Jadi misalkan dia hari ini rebah ke kiri, nanti sore jenengan pindah rebah ke kanan, ya, seperti itu. Itu tindakan yang bisa jenengan lakukan selain memanggil dokter untuk dilakukan terapi. Oke? Pertanyaan yang ke-8, Yoga Pratama. Pak, sapi saya sudah di IB 8 kali kok masih belum bunting. Gimana solusinya? 8 kali disuntik kok di IB kok belum bunting. Gimana solusinya? Ya abot banget ini, Bos. Kalau sudah ke-8 kali. Jadi faktor keberhasilan dari sapi bunting atau inseminasi buatan agar jadi yang pertama adalah sapi jenengan harus rutin birahi setiap 18 sampai 21 hari sekali. Kalau sudah, jenengan tidak boleh terlambat deteksi birahi. Kalau sudah tidak terlambat, jenengan tidak boleh terlambat melaporkan ke petugas inseminator. Oke? Kalau tidak terlambat, petugas inseminator harus datang tepat waktu di masa terbaik, yakni 8 sampai 12 jam setelah sapi keluar birahi atau keluar lendir, ya. Oke. Kalau sudah tidak terlambat, yang kelima, IB dilakukan di waktu yang terbaik, 8 sampai 12 jam setelah puncak birahi. Oke. Yang keenam, tata laksana inseminasi harus dilakukan secara jujur dan objektif. Oke, jadi dilakukan pemeriksaan dulu, bunting apa ora, birahi atau tidak, puncak birahi atau tidak, lalu dilakukan secara baik. Penempatan sperma, kualitas sperma, penempatan GAN itu harus tepat. Oke. Nah, 47 tadi. Dan yang terakhir adalah kualitas sperma harus baik. Ada towing motility test, itu biasa dilakukan di pusat kesehatan hewan untuk melakukan uji dari kualitas straw atau sperma yang digunakan, ya. Itu wes paham. Oke, kita lanjutkan. Konkretnya harus rutin birahi. Jenengan tidak boleh sudah bagus deteksinya. Lapor petugasnya tidak telat. Petugasnya datang tepat waktu. IB dilakukan di waktu terbaik. Dilakukan dengan cara jujur dan objektif. Kualitas sperma oke. Yang ke-8, dongo dan banyak amal, Pak Komandan. Siap. Salam, saya dari Madiun Pemula. Sapi batuk-batuk dan makannya susah. Usia berapa? Sapi batuk-batuk bisa alergi makanan, bisa pneumonia, bisa cacingan, bisa alergi keluhan.
bisa infeksi saluran pernafasan bawah, infeksi saluran pernafasan atas, konkret, panggil Pak Dokter, minta dilakukan pemeriksaan, jalin komunikasi yang baik, jangan alergi dengan dokter, jangan alergi dengan tim medis ya. Biar diperiksa, diskusi yang baik, tanyakan supaya juga tercerahkan. Oke? Siap. Pertanyaan nomor 10, pertanyaan terakhir Laskar Ngarit beres-beres. Imron Tawil, Pak Dokter, sapi umur 5 bulan boleh disuntik perangsang biar cepat besar pada jantan. Ora usah ngopo rasa. Yang penting sapi ini jenengan bebas cacing, sapi ini jenengan sehat, nutrisi yang jenengan berikan tercukupi secara kualitas dan kuantitas. Oke? Lalu kandangnya nyaman, bersih, tidak kemproh. Oke, dan memang basicnya sapinya jenengan ini genetisnya bagus, pasti akan gemuk. Tapi meskipun disuntik perangsang Jenderal Petak misalkan yang nyuntik, iso bos kalau sapinya sakit, cacingan dan lain-lain. Intinya sapi sehat, bebas cacing, makan lahap, nutrisi bagus secara kualitas dan kuantitas, kandangnya bersih, jenengan open, tanggap, responsif ketika ada masalah, maka sapi tidak ada alasan sapinya jenengan tidak tumbuh besar. Oke? Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Ini tadi 10 video sederhana yang saya buat jenengan. Please like, subscribe, komen, dan mohon dibantu di share video ini supaya berkembang ya. Tetap dukung channel saya dengan tidak skip-skip iklan biar saya semangat membuat video. Itu tadi 10 pertanyaan konsultasi yang masuk yang bisa saya jawab hari ini. Sekian Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!